Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Matias Rasul. Matias adalah rasul pengganti Yudas Iskariot yang mati bunuh diri. Matias selama 3,5 tahun bersama Yesus dalam karyanya, Matias sudah dikenal, mengenal, dan bergaul erat dengan para rasul lainnya. Kata Matias berasal dari bahasa Yunani Matatias, dipendekkan menjadi Martias, artinya pemberian Allah. Matias lahir pada abad pertama Masehi di Yudea. Seperti rasul-rasulnya yang lain, Matias juga menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Ketika Yudas Iskariot mati bunuh diri, para rasul bersepakat untuk memilih orang untuk mengisi tempat Yudas sebagai rasul. Syarat penggantinya adalah orang yang sudah mengikut Yesus sejak Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, hingga turut menyaksikan kebangkitan
dan kenaikan Yesus ke surga. Di antara para murid dan pengikut Yesus ketika itu yang memenuhi syarat adalah Matias dan Yutus atau Barsabas. Saudara-saudariku yang terkasih, Alkitab tidak banyak menceritakan kiprah Rasul Matias. Menurut tradisi gereja Yunani, lokasi pelayanan Matias mencapai wilayah Kapadokia hingga dekat Danau Kaspia. Tradisi lain mengatakan Matias memberitakan Injil kepada orang-orang kanibal di Mesopotamia. Kematian Matias juga tidak dikisahkan dalam Alkitab. Sebuah tradisi mengatakan Matias dilempari batu sampai mati oleh orang Yahudi. Sumber lainnya juga mengatakan Matias menjadi martir di tahun 80 Masehi di Kolchis yang saat ini dikenal sebagai negara Georgia. Meskipun tidak banyak kisah hidupnya ditulis, karya dan pelayanan Matias tentu tidak diragukan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang kasih. Tuhan Yesus memerintahkan, kasihilah seorang akan yang lain. Sebelumnya Tuhan Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Apa bukti kasih Allah itu? Segala anugerah dalam hidup ini adalah bukti konkret kasih Allah. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah manusia bisa menikmati hidup. Inilah dasarnya untuk bersyukur. Atas dasar syukur itu pula kita diminta untuk saling mengasihi. Kasih dari Tuhan itu tidak hanya berisi ucapan, tetapi diwujudkan secara nyata di dalam kehidupan. Kita yang telah menerima anugerah kasih-Nya tidak boleh menyimpan untuk diri kita sendiri, tetapi mesti juga kita bagikan dan salurkan kepada sesama kita. Karena dengan berbuat demikian kita melakukan kehendak Allah dan membuatnya bersukacita. Jadi kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita harus dibagi kepada siapapun. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya iman yang membuat manusia merasakan anugerah hidup sebagai bentuk kasih Allah. Hanya iman yang membuat manusia merasa hidup di dalam kasih Allah. Hanya iman yang membuat manusia rela berbagi karena sadar semua yang dimilikinya bukan atas usahanya sendiri, tetapi berasal dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang telah mengasihi manusia tidak meminta balasan. Allah hanya meminta supaya manusia saling mengasihi dan berbagi kasih itu. Jika setiap orang saling mengasihi dan mewujudkan kasih itu, damai dan sejahtera tercipta di dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga teladan Santo Matias Rasul menyemangati kami dalam mewujudkan kasih-Mu kepada sesama. Semoga kami tidak menjadi pribadi yang egois, tetapi rela berbagi kepada sesama dan tahu bersyukur atas segala anugerah kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman
berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.